Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini akan disampaikan sebuah topik mengenai Pancasila merupakan ramuan yang tepat bagi bangsa Indonesia dengan berbagai keragaman. Ini ditulis di harian republika.co.id pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Diinformasikan bahwa Rektor Universitas Krishna Dwipayana atau Unkris, Ayub Muktiono, mengapresiasi terbitnya buku Memperadabkan Bangsa, Paradigma Pancasila untuk Membangun Bangsa. Buku ini disusun oleh para pakar dari Aliansi Kebangsaan, Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Yayasan Solo Nuswantara Bakti atau YSNB, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Tersebut dapat menjadi referensi penting bagi bangsa Indonesia untuk terus menggelorakan Pancasila dan semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Usai menghadiri grand launching buku Memperadabkan Bangsa, Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara di PRRI pada Selasa 2 Agustus 2022, Rektor Unkris mengatakan bahwa Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang akan mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaan. Pancasila merupakan ramuan yang tepat bagi bangsa Indonesia dengan berbagai keragaman suku bangsa, adat, budaya, dan agama, kata Rektor dalam keterangannya yang disampaikan kepada republika.co.id. Dia mengakui bahwa dalam perjalanannya, Pancasila menghadapi tantangan dan gempuran yang cukup berat. Globalisasi dan kemajuan teknologi di sisi lain memberikan dampak positif, tetapi sisi lainnya juga dapat membawa degradasi terhadap rasa nasionalisme generasi muda. Karena itu penting dilakukan upaya yang terus-menerus untuk membumikan Pancasila dan meningkatkan rasa nasionalisme bangsa ini. Menurut Ayub, untuk mencari bentuk dan cara yang efektif membumikan Pancasila dibutuhkan pemikiran dan pandangan yang tepat dari berbagai pakar. Buku yang disusun oleh Ahmad Iyaki Siroj, Indri Ayu, Wisnu Broto, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan I. Dewa Puturai, Manuel Kaisiepo, Bambang Parma Setiawan, Prasetyono Wijoyo, Anselda Lopez, Susetya Hirawati, Novia Fitri, dan Halili Hasan menjadi salah satu jawabannya. Tim pakar yang terlibat dalam penulisan buku ini sangat lengkap. Mereka bisa melihatnya dari berbagai sisi pandang dan kepakaran yang berbeda, tambah Ayub. Ayub yang merupakan seorang arsitek dan pakar simbol, mengatakan pemilihan gambar Candi Borobudur dengan stupanya yang megah dan patung manusia di puncaknya pada cover buku tersebut sangat tepat sebagai cermin bahwa bangsa Indonesia akan berada di puncak
jika berpegang teguh pada Pancasila. Di atas stupa ada tiang tegak kokoh ke atas. Artinya Pancasila itu membawa bangsa Indonesia menjadi beradab dengan selalu tegak keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tegasnya. Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menjelaskan buku yang disusun dari hasil diskusi serial yang melibatkan para cendekiawan dari berbagai bidang tersebut diharapkan dapat menjadi referensi publik tentang upaya-upaya bagaimana membangun negara bangsa, mulai dari membangun tataran konsepsi sampai kepada tataran pelaksanaannya. Menurut Pontjo, realita pembangunan peradaban telah mengalami perubahan besar dengan adanya perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia, serta kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat yang bersamaan, tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari juga semakin beragam, saling berkaitan, saling mempengaruhi satu sama lain, serta dapat berubah dengan cepat pula, baik dalam bentuk maupun dalam cara penetrasinya. Sudah saatnya para cendekiawan berbicara, berperan aktif menyumbangkan gagasan dan pemikirannya dalam pembangunan peradaban bangsa. Buku ini menawarkan suatu pendekatan baru dengan Pancasila sebagai tolok ukur paradigmatik untuk menjawab persoalan bangsa, lanjut Pontjo. Senada juga disampaikan dengan pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif. Dia mengatakan keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntut menjadi ideologi kerja, working ideologi dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu harus menjadi kerangka paradigmatik dalam pembangunan nasional dalam ranah tata nilai dan kualitas manusia, ranah tata kelola kelembagaan sosial politik, dan kebijakan pemerintahan, tata ekonomi kesejahteraan yang berkeadilan dan berkemakmuran yang didukung oleh kedalaman penetrasi praksis ideologi Pancasila yang menyentuh dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Demikian guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.